welcome back to my channel. Akhirnya hari ini aku mau buat video. Perkenalkan, nama saya Marina. Saya dari background ilmu perpustakaan. Di sini saya akan membagi sebuah informasi tentang pengelolaan perpustakaan gimana sih. Oke, kemarin saya sempat magang itu untuk perkuliahan saya yang sedang saya jalani sekarang. Saya magang di suatu perpustakaan sekolah SMP lebih tepatnya. Di sini sistem pengelolaannya masih manual. Nah, saya akan memberikan informasi tentang gimana sih mengelola perpustakaan tapi masih manual. Jadi walaupun tidak ada fasilitas komputer, perpustakaan sekolah bisa mengelola perpustakaan. Ada beberapa tahapan untuk melakukan pengelolaan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi. Saya akan memberikan informasi tentang apa saja pengelolaan perpustakaan. Ini basicnya lebih ke manual. Di sini pengelola perpustakaan itu dimulai dari inventaris, di mana inventaris ini bakal kita memeriksa koleksi. Terus ada pengecapan ini bisa teman-teman cap di bagian depan setelah cover, bagian tengah dan bagian akhir. Adapun kadang-kadang perpustakaan memberikan halaman rahasia. Di halaman rahasia ini bisa dimasukkan ke misalkan ada halaman 10, 20, 30 atau halaman 11, 22, 33 tergantung kebijakan perpustakaan tersebut. Yang terus di inventaris juga ada namanya pencatatan. Nah, pencatatan ini ada informasi yang harus kita tulis di buku besar. Buku besar ini biasa disebut buku induk perpustakaan, di mana setiap poin-poin yang bakal diambil ini mencakup dari nomor inventaris atau nomor induknya, terus pengarang, judul buku, terus tempat terbit, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlah eksemplar, dan juga klasifikasi. Di sini seharusnya ada klasifikasi. Adapun di buku induk juga itu ditambah dengan harga buku, dan juga ada beberapa tambahan. Itu tuh kalau sebenarnya ada buku induk di sana kita langsung bisa masukin, tapi kalau nggak ada kita bisa pakai buku akuntan kayak gitu, jadi kita manual menulisnya. Jadi jangan menghambat setiap kegiatan dari pengelola perpustakaan. Lanjut ke bagian klasifikasi. Harus menganalisis subjeknya itu apa agar kita tahu ini masuk kelas berapa. Nah, di sini sebenarnya sudah banyak perkembangan yang bisa mempermudah kita untuk memberikan klasifikasi buku ya. Misalkan kita menggunakan IDDC. Nah, IDDC ini salah satu software perpustakaan yang bisa kita gunakan dengan cara kita mengetik dari subjeknya atau kata kuncinya. Misalkan ini buku tentang perpustakaan, kita ketik buku perpustakaan. Di situ bakal langsung muncul nomornya, misalkan perpustakaan 027. Itu tuh langsung muncul. Atau misalnya kita itu buku matematika atau buku biologi, itu langsung masuk ke informasi yang ada di software. Ke bagian katalogisasi. Jadi kalau misalkan katalog secara manual itu ada beberapa versi kan katalog. Ada katalog berkas, katalog kartu, katalog pengarang, katalog judul. Kalau sering digunakan itu katalog kartu ya. Katalog kartu
yang dibuat. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Slim nih, saya sedikit informasi kalau misalnya kamu menggunakan Slim, kita cuman input data buku, terus di sana bisa langsung ngeprint katalog. Kalau di sini kan kita menggunakan manual, jadi benar-benar kita membuat informasi dengan 8 daerah dari buku itu, menggunakan sistem AACR2. Jadi kita masukkan dari call number, dari pengarang, judul, dan sampai ke tajuk entry tambahan. Terus ke label atau punggung buku ini saya buat itu panjangnya 3 cm, tingginya 3 cm, panjangnya 4 cm. Itu untuk label perpustakaan. Terus bisa dimasukin keterangan dari instansi atau perpustakaan sekolah tersebut. Lalu di bawahnya nanti ada klasifikasi, diikuti terus di bawah enter lagi, itu di bawahnya ada pengarang. Biasanya saya ambil nama belakang pengarang 3 huruf. Yang ke enter lagi kita ambil awal huruf judul buku tersebut. Jadi kalau sudah dibuat itu, kita bisa langsung tempel label. Ada video saya sebelumnya yang cara menempel label. Oke, terus terakhir setelah itu juga kita shelving atau menempatkan buku di dalam rak. Jadi kalau misalnya kita shelving itu, rak-rak yang sudah kita siapkan itu sudah kita berikan nomor klasifikasi di rak-rak. Jadi teman-teman pustakawan atau teman-teman pengelola perpustakaan juga mudah. Misalkan ini bukunya tentang novel 813 gitu, atau dongeng 398, kita tinggal menuju ke 800 atau ke 300, terus kita bisa langsung susun. Kita melihat dari punggung bukunya dan kita bisa melihat dari rak yang ada di sana. Di sana bisa kita susun dan sangat memudahkan para pengelola perpustakaan untuk menempatkan setiap buku yang ada. Oke, itulah beberapa informasi yang telah saya sampaikan tentang pengelola perpustakaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Nanti kita bagi informasi lagi ya. Bye.